Halo semuanya. Di sini aku mau sedikit lanjut dari sharing aku dari buku Kesetiaan dan Ketidaksetiaan, yaitu buku yang ini. Nah, pada kali ini aku ingin membahas salah satu topik dari buku ini, yaitu ada tahap-tahap menuju ketidakloyalan, atau bisa tersebut tahap-tahap menuju ketidaksetiaan. Nah, ketidaksetiaan itu biasa berawal tuh bukan hanya suatu hal yang terjadi ketika dalam suatu malam, bukan kayak misalnya pas hari Sabtu kita setia, terus pas hari Minggunya kita udah nggak setia lagi. Nggak kayak gitu. Tapi ketidaksetiaan itu berlangsung dalam sebuah namanya proses. Itu semua membutuhkan namanya proses. Nah, kita seringkali menganggap bahwa ketidaksetiaan itu adalah hal yang remeh. Jadi kita seringkali menganggap bahwa ini hal wajar, hal yang biasa aja. Tapi padahal itu bukan hal yang bagus. Nah, di sini ada dua alasan kenapa kita harus belajar yang namanya mendeteksi ketidaksetiaan. Yang pertama adalah agar kita bisa mendevelopkan diri kita bahwa kita ini salah, dan kita bisa mencegah kita ini untuk yang namanya tidak setia. Dan yang kedua adalah untuk mendevelopkan orang lain, supaya kita mencegah orang lain itu bahwa mereka nggak bakal mencegah bahwa mereka nggak salah jauh-jauh banget gitu. Nah, di sini ada beberapa tahap yang akan aku bahas, beberapa poin aja. Tahap-tahap menuju ketidaksetiaan. Yang pertama itu adalah semangat bebas. Nah, semangat bebas ini adalah ketika kita mempunyai suatu hal yang kita rasa tuh kita punya. Emang kita semua tuh punya yang namanya kebebasan. Sebagai manusia, kebebasan tuh adalah hak daripada setiap kita. Tapi kalau misalkan kebebasan ini merenggut daripada hal yang seharusnya kita lakukan, itu akan membuat yang namanya setiap daripada kita tuh menjadi tidak terkendali. Misal nih, pemimpin kita bilangnya bahwa kita akan latihan ya hari Rabu jam 7 malam. Nah, tapi kita malah kayak bilangnya, kita ngerasa lah jam 7 malam kita nggak bisa latihan. Bukan nggak bisa, tapi karena kita males aja, terus kita bikin aturan sendiri. Kita bilangnya mending gue latihan sendiri aja jam hari Selasa jam 7 malam gitu misalkan. Nah, orang-orang punya semangat bebas biasa mempunyai namanya aturan sendiri. Mereka ingin terlihat cenderung bahwa mereka tuh mempunyai suatu hal yang mereka punya. Padahal sebenarnya orang yang punya semangat bebas ini mempunyai potensi yang besar. Misal di sini ada Bishop Duck dan ada nulis bahwa waktu itu dia pernah punya jemaat yang bisa dibilang punya potensi yang besar. Tapi jemaat ini tuh punya semangat bebas gitu. Jadi dia ngerasa bahwa dia tuh udah gede. Dia ngerasa bahwa dia tuh udah tanda kutip bisa membangun komsel sendiri. Terus pas dikasih tahu sama Bishop Duck bahwa dia tuh harus namanya sekolah minggu lagi, padahal dia tuh udah punya yang namanya ilmu banyak, udah bisa bikin komsel sendiri. Tapi dia nggak mau ikutin kata pemimpin karena dia ngerasa dia udah besar. Dia ngerasa dia tuh udah punya namanya kehendak yang lebih gede daripada pemimpin dia. Nah, hal itu membuat yang namanya jemaat ini gak bertumbuh, melainkan malah jatuh. Kita sebagai anak-anak Tuhan, kita tuh harus mengikuti pemimpin kita. Kita tuh harus mengikuti Bapa kita, itu Tuhan Yesus. Kita tuh meskipun kita punya namanya kebebasan, tapi jangan sampai kebebasan itu merenggut yang namanya kehendak kita sebagai anak Tuhan. Nah, yang kedua ada yang namanya rasa terluka. Di sini di Matius 24 ayat 10, dan banyak orang akan murtad dan mereka akan saling menyalahkan dan saling membenci. Dari ayat ini kita dapat melihat bahwa kebanyakan orang mulai mengkhianati dan membenci satu sama lain dikarenakan namanya rasa terluka. Nah, kitab suci itu mengajarkan bahwa kita tuh seringkali akan mengkhianati orang lain ketika kita tuh merasa namanya terluka. Nah, oleh karena itu kita harus berjaga-jaga dengan orang terluka. Kenapa? Karena
cenderung orang-orang terluka ini lebih gampang namanya melawan kita gitu, melawan pemimpin tanda kutip. Karena contoh nih, misal nih kita lagi sakit, kita pasti ngerasanya kayak kalau misalnya kita diomongin sama leader, mungkin diomongin sama teman, kita ngerasa kayak kita apaan sih, cuma gini doang terus bla bla bla. Jadi kita ngerasa bahwa kita tuh namanya udah benar gitu. Nah itu adalah orang yang terluka. Misalkan ada yang terluka dengan masa lalu, ada yang trauma dengan masa lalu, ada yang trauma dengan mungkin yang namanya hal-hal yang banyak lah. Dan hal itu harus kita jaga-jaga, karena hal itu akan membuat yang namanya orang itu melawan dan menjadi tidak loyal lagi terhadap kita. Nah yang ketiga adalah kepasifan, dimana hal ini adalah seringkali jemaat seperti kita nih, anak-anak Tuhan, seringkali kita tuh namanya pasif atau tanda kutip tidak aktif dalam suatu komunitas. Nah hal ini seringkali terjadi kepada orang-orang yang tanda kutip tuh udah banyak melakukan hal. Misalnya mereka udah banyak pelayanan, mereka udah banyak melakukan banyak hal gitulah, terus mereka capek, mereka lelah, jadi mereka namanya menjadi pasif. Mereka nggak mau terlibat lagi dalam suatu pelayanan, nggak mau terlibat lagi dalam suatu yang namanya komunitas. Dan hal itu benar-benar bahaya banget, karena kepasifan tuh membuat kita yang namanya perlahan-lahan menjauh dari suatu komunitas. Nah kita sebagai anak-anak Tuhan jangan sampai kita menjadi pasif, karena gembala kita PSBY juga pernah ngomong kan bahwa kepasifan adalah mati, dimana kita sebagai anak Tuhan tuh harus namanya terus aktif dalam suatu gereja agar kita bisa dapat bertumbuh, bisa dapat terus menerus diisi oleh Tuhan. Nah itu ada beberapa poin yang aku bahas kali ini di sharing aku kali ini. So terima kasih kepada Cici dan teman-teman semua yang sudah mendengarkan sharing aku dari awal sampai akhir. Maaf jika ada kesalahan kata. Tuhan Yesus memberkati.